Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan, pembacaan kita ada di dalam Injil Markus pasal 15. Saya akan membacakan Markus 15 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Renungan firman Tuhan hari ini, saya beri tema pilihan yang salah. Pilihan yang salah. Kalau kita mengobservasi dari Injil Markus pasal yang ke-15 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa tersebut? Ada Pilatus, ada Yesus, ada Barabas, seorang penjahat yang dibebaskan, ada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, juga seluruh mahkamah agama. Itu dicatat di dalam Markus 15 ayat 1, dan kemudian juga ada orang banyak yang datang, dicatat di dalam ayat yang ke-8. Peristiwa apa yang terjadi di dalam Injil Markus 15? Khususnya ayat yang ke-15 ini, pilihan yang salah dari Pilatus, di mana Pilatus salah bertindak karena dia ingin memuaskan hati orang banyak, ingin menyenangkan hati orang-orang Yahudi, sehingga Pilatus salah di dalam pilihannya bertindak. Kapan peristiwa ini terjadi? Di dalam Markus 15 ayat 1 dituliskan, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama membawa Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Jadi peristiwa ini terjadi pagi-pagi benar. Interpretasi, pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita selalu dihadapkan pada pilihan. Ada pilihan yang mudah, namun ada pilihan yang sulit. Ada juga pilihan yang benar dan yang salah. Dan di dalam Markus 15 ayat 15 ini, kita melihat seorang gubernur Pontius Pilatus yang berada di dalam persimpangan pilihan. Namun Pilatus memilih menyenangkan orang banyak daripada memilih keadilan. Pilatus memilih untuk memuaskan hati orang banyak, orang-orang Yahudi, daripada memilih kebenaran. Sayangnya, Pilatus mengambil pilihan yang salah. Pilatus menjadi gambaran dari orang yang tahu kebenaran, tetapi takut untuk melakukannya. Tahu kebenaran, tetapi takut untuk mengikutinya. Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, tua-tua Yahudi, mereka membawa Yesus kepadanya untuk diadili. Itu karena mereka dengki kepada Yesus. Mereka iri kepada Yesus. Sehingga mereka mau supaya Yesus dihukum, bahkan mati disalibkan. Bahkan istri dari Pilatus sudah memperingatkan Pilatus supaya jangan mencampuri perkara orang benar itu. Tetapi Pilatus tidak bertindak berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan tekanan orang banyak. Di dalam Matius 27 ayat
18-19 dituliskan, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Jadi Pilatus sudah tahu kebenaran bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi Pilatus mengambil pilihan yang salah, yaitu mengikuti orang banyak, ingin memuaskan hati orang banyak. Berapa sering kita tahu apa yang benar, tetapi memilih yang salah karena kita takut terhadap orang banyak, takut dikucilkan, takut tidak disukai. Dunia yang modern juga menekan kita dengan suara mayoritas, tapi suara terbanyak tidak selalu benar. Suara terbanyak tidak selalu suara Tuhan. Yang selanjutnya, kita melihat Barabas. Barabas adalah seorang penyamun, seorang penjahat, pembunuh, pemberontak. Barabas menjadi simbol dari dosa. Dan itu yang dipilih oleh orang banyak. Dipilih oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Untuk dibebaskan, mereka memilih Barabas. Barabas menjadi simbol dosa yang dipilih oleh dunia, dipilih oleh orang banyak. Barabas adalah pemberontak dan pembunuh. Barabas pantas untuk dihukum. Tetapi orang banyak memilih Barabas yang dilepaskan. Dan Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang adalah kebenaran, itu justru yang disalibkan. Dunia memilih dosa daripada kebenaran. Apakah kita juga sering memilih Barabas di dalam hidup kita? Pilihan yang memuaskan daging kita, yang kelihatannya menyenangkan, tetapi mematikan rohani kita. Kita perlu jujur, adakah di area hidup kita di mana kita membenarkan dosa demi kenyamanan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita seperti orang banyak yang memilih Barabas, memilih dosa. Tapi mari kita memilih kebenaran, memilih Yesus. Yang ketiga, yang selanjutnya, kita melihat dari Yesus. Di mana Yesus adalah lambang pengorbanan yang agung. Meskipun Yesus tidak bersalah, Yesus tidak melawan ketika dia ditangkap, dia disesah, dia dihina, dan disalibkan. Ini bukan karena lemah, tetapi karena kasih-Nya. Yesus menggantikan tempat Barabas. Barabas seorang yang berdosa, yang layak untuk dihukum mati. Tetapi Yesus menggantikan tempatnya. Barabas dilepaskan, dibebaskan. Dan Yesus yang disalibkan. Yesus juga mengambil tempat kita. Di mana kita semua manusia sudah berdosa. Kita yang layak untuk dihukum. Kita yang layak mati binasa. Yesus adalah kebenaran. Yesus tidak berdosa. Yesus tidak layak dihukum, tetapi Yesus mati di atas kayu salib karena kasih-Nya bagi kita, untuk menggantikan kita. Dia rela menanggung semuanya itu. Salib adalah bukti bahwa kasih Allah lebih besar dari dosa manusia. Jangan sia-siakan kasih dan pengorbanan Yesus. Sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, kita harus terus hidup di dalam pertobatan. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Markus 15 ayat 15, menunjukkan pilihan yang salah. Pilatus memilih popularitas daripada kebenaran. Pilatus memilih untuk memuaskan, menyenangkan hati orang banyak daripada kebenaran.
Terus bangsa Israel, orang-orang Yahudi memilih Barabas daripada Yesus, memilih dosa daripada kebenaran. Itulah pilihan-pilihan yang salah. Namun Yesus tetap memilih salib demi untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Jika hari ini kita dihadapkan pada pilihan seperti Pilatus, apakah kita akan berdiri untuk kebenaran atau tunduk pada tekanan dunia? Siapakah yang kita pilih? Yesus atau Barabas? Kebenaran atau dosa? Mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita selalu memilih Kristus. Sekalipun pilihan itu berat, sebab Dia yang kita pilih terlebih dahulu memilih salib untuk kita, untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita mengambil pilihan yang salah. Pilihlah kebenaran, pilihlah Yesus, bukan dosa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Biarlah kami menjadi umat-umat yang tidak salah memilih. Kami mau memilih Engkau yang adalah kebenaran. Kami mau memilih hidup taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Hidup mengasihi Engkau, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Sebab Allah memberikan kepada kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.